Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Naskah Kehidupan. Pada video kali ini kami akan memberikan kisah inspiratif dari seekor katak yang tidak bisa melompat seperti katak-katak lainnya. Namun sebelum masuk pada videonya, kami mengingatkan untuk klik like dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru lainnya. Seperti apa kisahnya? Berikut ini pembahasannya. Di dalam hutan yang penuh warna dan kehidupan, terdapat seekor katak yang bernama Kiko. Dengan kulit hijau yang cerah dan mata bulat yang penuh semangat, Kiko adalah sosok yang unik di antara katak-katak lainnya di hutan tersebut. Sebab, meskipun penuh semangat, Kiko memiliki suatu keunikan yang membedakannya dari teman-teman sejenisnya. Kiko tidak bisa melompat seperti katak-katak biasanya. Tidak seperti katak-katak lain yang mampu melompat dengan lincah dari batu ke batu atau bergerak dengan gesit di dalam air, Kiko merasa berbeda. Di antara ribuan tetangga sejenisnya yang mampu melakukan aksi lompatan yang luar biasa, Kiko merasa terpinggirkan. Namun, di balik keterbatasannya, Kiko memiliki tekad yang kuat untuk tidak menyerah. Sejak masih kecil, Kiko sudah menyadari bahwa dirinya berbeda. Sementara teman-temannya asyik berlatih melompat, Kiko dengan tekun mencari cara alternatif untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan hutan yang penuh keceriaan. Ia mengembangkan kemampuan untuk berjalan dengan tangkas dan bergerak cepat menggunakan kaki kecilnya. Meskipun tidak bisa melompat, Kiko tidak pernah menunjukkan kekecewaan atau putus asa. Ia memilih untuk menerima dirinya apa adanya dan mencari potensi unik yang dimilikinya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saat-saat di mana Kiko merasa sedikit terpinggirkan. Suatu ketika teman-teman sejenisnya sedang asyik bermain melompat dari satu batu ke batu lainnya, Kiko duduk di tepi sebuah kolam kecil. Ia merenung sejenak, memandangi air yang tenang, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada cara untuk saya ikut berpartisipasi tanpa harus melompat? Seiring berjalannya waktu, Kiko mulai menemukan cara unik untuk tetap bersatu dengan teman-temannya. Ia menjadi ahli dalam menyelinap di antara dedaunan dan batuan, menggunakan kecerdikannya untuk mengelilingi hutan tanpa harus melompat. Kiko menunjukkan kepada teman-temannya bahwa meskipun ada keterbatasan, masih banyak cara untuk bersama-sama menikmati kehidupan di hutan. Suatu hari, hutan itu dihadapkan pada masalah besar. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan, tiba-tiba menjadi kotor dan tidak sehat. Kondisi ini mengancam tidak hanya kehidupan katak-katak di hutan, tetapi juga seluruh ekosistem yang bergantung pada sungai tersebut. Hewan-hewan hutan bersatu untuk mencari solusi, dan Kiko pun tidak ingin ketinggalan. Kiko merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada hutan. Meskipun tidak bisa melompat, Kiko memiliki semangat dan tekad untuk memberikan dampak positif pada lingkungannya. Dengan kepemimpinan yang alami, ia mengusulkan agar mereka membersihkan sungai dari sampah dan polusi yang merugikan. Tidak hanya sebagai katak yang unik, Kiko sekarang menjadi pionir bagi rencana penyelamatan sungai. Ia bersama dengan teman-temannya mengorganisir kelompok pembersihan. Meskipun awalnya banyak yang meragukan kemampuan mereka, namun Kiko yakin bahwa setiap makhluk, termasuk yang memiliki keterbatasan, dapat memberikan kontribusi yang berharga. Kiko memimpin dengan teladan, menggunakan kemampuan bergerak lincah di darat dan kemampuan menyelam di air tanpa harus melompat. Ia membentuk tim yang terdiri dari berbagai jenis hewan, masing-masing dengan keahlian uniknya sendiri. Ada kura-kura yang membantu membawa sampah besar, ikan-ikan kecil yang membersihkan air dari zat beracun, dan burung-burung yang membantu menyebarkan informasi tentang upaya penyelamatan sungai. Setiap hari, Kiko dan timnya bekerja keras membersihkan sungai. Mereka mengangkat daun-daun besar, menyingkirkan sampah plastik, dan membersihkan dasar sungai dari kotoran. Kiko menggunakan kreativitasnya untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit diakses oleh hewan-hewan lain, seperti di bebatuan besar atau di celah-celah di antara akar pohon. Kemajuan yang mereka capai membuat seluruh hutan kagum. Sungai yang semula tercemar dan kotor, kini mulai bersih dan kembali mengalir dengan jernih. Kiko dan timnya merayakan keberhasilan mereka dengan sukacita, tetapi mereka juga menyadari bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Mereka berkomitmen untuk terus menjaga kebersihan sungai dan mendidik masyarakat hutan tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Kisah Kiko dan tim penyelamat sungai menjadi inspirasi bagi seluruh hutan.
Mereka menyadari bahwa keberanian untuk berusaha dengan tekad untuk tidak menyerah dapat mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Keterbatasan Kiko tidak lagi dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai keunikan yang membawa dampak positif bagi hutan. Dengan semangatnya yang tulus, Kiko membuktikan bahwa kita semua, tanpa memandang keterbatasan atau keunikan yang dimiliki, dapat memberikan kontribusi berarti yang menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif, asalkan kita memiliki tekad, semangat, dan keinginan untuk berbuat baik. Melalui cerita Kiko, hutan itu menjadi tempat yang lebih baik, dan setiap makhluk di dalamnya merasa terinspirasi untuk hidup harmonis dengan lingkungan sekitarnya.